Presiden Prabowo tiba di Brazil untuk menghadiri KTT BRICS dan memperkuat hubungan diplomasi bilateral. Polres Bandara Soekarno-Hatta bongkar sindikat perdagangan orang ke luar negeri. Belasan gunungan hasil bumi meriahkan kirap sedekah bumi di Boyolali, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro dalam lawatan resmi ke Brazil. Tentunya kunjungan ini untuk mengikuti KTT BRICS dan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brazil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Air Base, Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan diplomatik setelah sebelumnya menyelesaikan misi di Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Prabowo disambut oleh Duta Besar Lodemar Gonçalves de Aguiar Neto dari Kementerian Luar Negeri Brazil, perwakilan pejabat Angkatan Udara Brazil, serta Duta Besar RI di Brasilia, Edi Yusuf. Dari Indonesia turut mendampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Prabowo datang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Rio de Janeiro pada 6 hingga 7 Juli 2025. Forum bergengsi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang telah resmi menjadi anggota BRICS. Usai Rio, lawatan akan berlanjut ke ibu kota Brasilia pada 8-9 Juli. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Brazil untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi Ananda bertolak ke Bali dalam rangka kunjungan kerja. Setibanya di Pulau Dewata, Wapres dan Ibu Selvi langsung mengunjungi kawasan Taman Budaya ART Center di Denpasar untuk meninjau Pesta Kesenian Bali atau PKBXL 7 tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan. PKB 2025 yang berlangsung sejak 21 Juni hingga 19 Juli menampilkan berbagai atraksi budaya, pameran seni dan kerajinan, kuliner khas Bali hingga berbagai lomba kesenian yang melibatkan ribuan seniman lokal. Wapres dan Selvi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional menyusuri area Kesirar Nawa untuk meninjau aneka karya seni rupa, kriya, dan kerajinan tangan seperti ukiran kayu, tenun, lukisan, hingga anyaman khas Bali. Wakil Presiden pun menyempatkan diri menyampaikan para pelaku UMKM dan seniman, termasuk memberikan dukungan langsung kepada pelukis disabilitas yang tengah memamerkan karyanya. Agenda dilanjutkan ke area Arda Chandra di mana Wakil Presiden meninjau stand pakaian yang menampilkan busana tradisional dan kontemporer hasil karya perajin lokal, ragam motif, teknik, dan warna yang ditampilkan mencerminkan kekayaan warisan budaya Bali yang terus berkembang mengikuti zaman. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden turut didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, seperti jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi Gibran mengunjungi panggung terbuka Arda Chandra di Denpasar. Tentunya kunjungan ini dilakukan untuk menyaksikan langsung gelaran Wimbakara atau Lomba Tari Barongket, salah satu ajang bergengsi dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47. Wimbakara Tari Barongket menjadi wadah penting bagi pelestarian seni tradisional Bali sekaligus ruang aktualisasi bagi seniman muda. Dalam kompetisi ini, para peserta dari Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, hingga Gianyar menampilkan performa tari Barongket yang memadukan kekuatan gerak, nuansa sakral, serta unsur hiburan yang memikat penonton. Tak sekedar ajang seni, PKB juga membawa dampak nyata bagi perekonomian lokal. Tingginya kunjungan wisatawan dan warga ke lokasi acara memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, penginapan, transportasi, hingga pedagang souvenir dan kerajinan tangan.
Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertunjukan mencerminkan semangat kuat dalam menjaga dan merayakan warisan budaya leluhur. Kehadiran seni tradisi seperti tari barongket tak hanya memperkaya identitas bangsa, tetapi juga memiliki daya tarik besar dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pesta Kesenian Bali ke-47 secara keseluruhan mengusung semangat kolaborasi antara seni, pelestarian budaya, dan ekonomi kreatif. Selain lomba tari, rangkaian acara juga mencakup pawai budaya, pergelaran seni, sarasehan, hingga workshop edukatif yang terbuka bagi masyarakat umum dan wisatawan. Dari Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test calon duta besar usulan Presiden pada Minggu pagi. 12 calon duta besar ini akan diproyeksikan untuk mengisi KBRI Mesir, Korea Utara, Malaysia, dan Oman. Komisi 1 DPR RI kembali melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 calon duta besar yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Fit and proper test mencakup calon duta besar untuk negara-negara strategis diantaranya Mesir, Korea Utara, Oman, dan Malaysia. Komisi 1 DPR menyatakan uji kelayakan ini tidak hanya menilai presentasi, tapi juga kecerdasan diplomatik para calon dalam menerjemahkan visi kebijakan luar negeri pemerintah. Nantinya, jika dinilai tidak sesuai, Komisi 1 memiliki wewenang untuk menolak atau mengusulkan pergeseran penempatan. Paparan para dubes ini bukan visi dan misi pribadi, tapi menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait dengan negara tempatan. Bagaimana mereka menguasai persoalannya dan bagaimana mereka membangun kinerjanya dan target-target apa yang akan mereka lakukan. Kira-kira begitulah ini, tapi ini bocoran jadinya ya. Selanjutnya, Komisi 1 DPR akan menggelar rapat internal, pengambilan keputusan dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diparipurnakan. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Menyambut malam 10 Muharram 1447 Hijriah, Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG menggelar sholawat dan doa bersama. Pada kesempatan ini, AMPG juga memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan komitmen AMPG sebagai kader yang nasionalis dan religius. Malam 10 Muharram 1447 Hijriah, ratusan kader dan pengurus Angkatan Muda Partai Golkar dari berbagai daerah mengikuti acara sholawat dan doa bersama yang digelar di halaman DPP Partai Golkar. Acara ini merupakan kerjasama antara AMPG dan Majelis Nurul Mustafa. Ketua Umum AMPG, Said Aldi Al-Idrus, menegaskan kegiatan ini untuk menempa para kader agar menjadi pemimpin yang nasionalis dan religius dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Dalam kegiatan tersebut, AMPG juga memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim. Secara simbolis, 100 anak menerima bantuan langsung di lokasi, sementara 900 lainnya akan menerima paket sembako dan uang tunai yang diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Ya, malam 10 Muharram, Angkatan Muda Partai Golkar bersama dengan Majelis ya melakukan sholawat bersama. Tujuannya agar seluruh kader-kader Angkatan Muda Partai Golkar ini memang benar-benar nasionalis dan religius. Begitu. Dan Tim Liputan, Berita Nasional TV. Polres Bandara Soekarno-Hatta bongkar sindikat perdagangan orang. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Polisi membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang yang akan dikirim ke luar negeri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para korban dijanjikan gaji hingga 30 juta rupiah per bulan tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Inilah 11 tersangka yang menjadi anggota sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis siang. Setiap tersangka memiliki peran masing-masing, mulai dari merekrut calon korban, mengurus dokumen keberangkatan dan visa, pemesanan tiket dan perjalanan, hingga menjemput dan mengantar korban ke bandara. Untuk setiap korban yang berhasil diberangkatkan ke negara tujuan, sindikat ini diupah 4 hingga 7 juta rupiah.
Selama periode bulan Maret hingga Juli 2025, Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah mencegah keberangkatan 340 calon pekerja migran non-prosedural yang hendak diberangkatkan menuju sejumlah negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kamboja, hingga Yunani. Pada periode yang sama, sebanyak 28 tersangka ditangkap yang terdiri dari berbagai sindikat dengan berbagai modus operandi untuk menjerat korbannya. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial untuk menjerat korbannya yang tergiur dengan iming-iming gaji mulai dari 16 hingga 31 juta rupiah per bulannya, tanpa harus membekali diri dengan kompetisi atau keterampilan tertentu. Jadi ada beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka. Salah satu modus yang kita dapatkan dari tersangka adalah dengan menggunakan media sosial untuk mencari ataupun merekrut warga negara atau masyarakat Indonesia untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Tentu dengan penyampaian melalui media sosial adalah informasi tentang besaran gaji yang cukup besar sehingga membuat masyarakat tergiur, kisaran antara 16 juta sampai 30 juta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih memburu 16 anggota sindikat yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pengedar narkoba di 2 titik berbeda. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengagalkan upaya peredaran narkoba jenis ganja seberat 9 kg. Inilah detik-detik tim gabungan Unit 1 dan tim susup di 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 2 orang pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan di 2 titik berbeda, yakni di depan Klinik Medika Jalan Raya Bogor. Tersangka pertama berinisial TM usia 33 tahun, kemudian tidak jauh dari penangkapan pertama, tersangka lainnya RM 21 tahun, tepatnya di bawah jembatan orang atau JPO saat membawa karung berisikan narkoba ganja. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis ganja yang siap edar seberat 9 kg. Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tersangka membawa 9 kg narkotika jenis ganja di daerah Ciracas dengan satu tersangka sekarang sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut di Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut terdakwa Thomas Trika Silembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung membacakan bergantian isi dokumen materi dakwaan setebal 1090 halaman. Mengawali sidang, tim JPU memohon kepada majelis hakim untuk langsung masuk ke materi yurisdiksi amar dakwaan dan putusan. Selang sidang berjalan 2 jam, tim JPU mulai masuk membacakan isi tuntutannya. Terdakwa Thomas Lembong diajukan tuntutan 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dan jika tidak dibayar, maka hukuman ditambah 6 bulan penjara. Atas tuntutan JPU tersebut, majelis hakim memutuskan sidang dengan agenda pledoi atau jawaban pembelaan dari terdakwa Thomas Lembong yang akan digelar pada Rabu 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kami mengusulkan untuk Terdakwa kasus korupsi impor gula Thomas Trika Silembong mengaku kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tom Lembong menilai isi tuntutan tidak profesional dan sama persis dengan surat dakwaan tanpa mengacu pada fakta persidangan. Hal tersebut disampaikannya usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
terkait perkara dugaan suap tata kelola importasi gula. Kami tidak akan bacakan semua. Selain mengaku heran, mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM RI era Presiden Jokowi itu mengatakan, tuntutan JPU mengabaikan seluruh fakta-fakta selama persidangan dan tak ada penyesuaian. Tom Lembong mengklaim keterangan para saksi dan ahli serta data yang pernah dimunculkan dalam sidang nilainya telah mematahkan tuduhan pihak JPU. Terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya. Atas tuntutan JPU tersebut, Tom Lembong menilai JPU Kejaksaan Agung tidak profesional. Sementara itu, kuasa hukum juga menyorot audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang dinilai mengadopsi pola serupa dengan langsung mengutip berita acara penyidikan sebagai dasar penentuan kerugian negara. Dari Jakarta, Saras Kairus Agadagung, Berita Nasional TV. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan mayat di bawah jembatan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Dari penangkapan ini terungkap ternyata korban merupakan sopir travel yang dibunuh penumpangnya sendiri lantaran merasa sakit hati dengan ucapannya yang menyebut pelaku tidak lagi perkasa. Cepat kepung. Tim gabungan Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Polsek Jati Agung berhasil menangkap Ujang Syafruddin alias UJ, pelaku pembunuhan seorang pria bernama Arika Arwin yang mayatnya dibuang di bawah jembatan Kota Baru pada Jumat 4 Juli 2025. Ini orangnya. Pria berusia 60 tahun ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas terukur. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pembunuhan berawal dari ketika tersangka yang merupakan penumpang mobil travel korban merasa sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut dirinya tidak lagi perkasa. Saat itu pelaku yang emosi tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali tambang hingga tewas ketika mobil sedang berhenti. Aksi pembunuhan ini terungkap berkat penyelidikan mendalam polisi dan adanya rekaman kamera tilang elektronik yang menampilkan pelaku sedang membawa kabur mobil korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ujang Syafruddin alias UJ kini bakal dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana mati. Penjeratan kepada korban. Ya, pada saat itu korban upaya untuk melakukan perlawanan, namun mungkin karena tidak siap ya, sehingga korban akhirnya saat itu juga meninggal dunia dan korban meninggal dunia ya, kemudian dibuang di TKP di Desa Gedong Agung ya, di bawah jembatan dan ditemukan oleh masyarakat pada saat pagi hari. Diketahui sebelumnya warga Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang awalnya diduga pemilik rental mobil di bawah jembatan Kota Baru pada Minggu lalu. Dari penyelidikan awal, polisi berhasil menemukan mobil korban yang dibuang pelaku di sebuah rumah kosong di Kota Bandar Lampung sehari setelah penemuan jasad korban. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi penangkapan sejoli spesialis pencuri kacamata diwarnai perlawan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami pemirsa. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pasangan sejoli spesialis pencurian kacamata di berbagai pusat perbelanjaan Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, pasangan ini berusaha membantah sebagai pelaku. Aksi perdebatan antara sejumlah anggota unit 2 di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan pasangan sejoli pelaku spesialis pencurian kacamata terjadi saat anggota berusaha melakukan penangkapan. Pelaku yang berinisial TDA dan FXDA bertempat tinggal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini berusaha membantah aksi pencurian yang dilakukan di hadapan sejumlah penyidik kepolisian. Ya kacamata apa, pintar? Udah salah sih nyolot lagi. Ya udah, Bapak praduga aja. Bapak jangan Ini ada surat penangkapannya. Ya itu buktinya jelas gak? Jelas itu. Namun dengan berbekal sejumlah rekaman CCTV, pasangan sejoli yang hanya pengangguran ini akhirnya pasrah dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain menangkap kedua pelaku dari tempat tinggalnya, penyidik menemukan sejumlah pakaian yang digunakan saat beraksi. Sebelumnya, aksi pencurian kacamata di sejumlah optik di beberapa pusat pembelanjaan di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dari Jakarta, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, masyarakat Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi kirap sedekah bumi di Waduk Cengklik. Dalam acara ini sebanyak 19 gunungan hasil bumi seperti sayur dan ikan dikirap yang kemudian diperebutkan oleh ribuan warga. Boyolali, selain memiliki wisata alam dan kulinernya yang sangat beragam, kota ini juga memiliki tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Ya, kirap sedekah bumi Waduk Cengklik. Kirap sedekah bumi Waduk Cengklik ini merupakan sebuah tradisi di Boyolali, Jawa Tengah yang hingga kini masih terus berlangsung dalam setiap tahunnya. Seperti yang terlihat, para peserta kirap membawa belasan gunungan hasil bumi, di mana gunungan tersebut sebelum diarak atau dikarap terlebih dahulu didoakan. Ribuan warga pun tumpah ruah memenuhi kawasan wisata Waduk Cengklik. Mereka sudah berdatangan sejak pagi karena ingin menyaksikan langsung acara tersebut sekaligus ngalap berkah dengan berebut hasil gunungan yang sudah didoakan dari kirap. Setelah dikirap, 19 gunungan hasil bumi tersebut kemudian dibawa masuk ke tempat wisata Waduk Cengklik. Selanjutnya, gunungan tersebut menjadi rebutan warga. Pada momen ini warga tampak begitu antusias, meski harus berdesak-desakan, namun tak menyurutkan niat warga untuk memeriahkan acara kirap sedekah bumi tersebut. Salah seorang warga Boyolali yakni Gladys mengaku bahwa dirinya baru kali ini menyaksikan langsung dan turut serta berebut gunungan. Menurutnya acara ini sangat menarik dan seru. Selain OPD Bapak Ibu, Rencana mau ini mungkin dapat salad kecil-kecil bisa dimakan sama ini dikasih ke ibu. masa bulan sama Gitu. tanggal sama bulan nggak ada yang tahu. Baru kali ini acara kayak gini tahun Tahun ini ada, cuman saya baru ikut pertama ini di sini. Untuk diketahui, sedekah bumi Waduk Cengklik yang dilakukan oleh warga ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas berkah yang dihasilkan dari waduk, baik perikanan dan pertanian, serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan Waduk Cengklik dengan pendekatan budaya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.